Mr. Seekers ini adalah episode hasil pengungkapan mitos dan kisah-kisah mistis dari sebuah villa joglo yang terletak di Desa Cibeduk, Bogor, Jawa Barat. Pada segmen sebelumnya, Ghost Investigator kami, Kiprana Lewu, mendapat gangguan gaib yang membuat semua tim dan warga setempat panik dan memaksa kami menghentikan sesi mapping awal lokasi. Namun dua orang Mr. Seekers telah menyatakan dirinya siap untuk sesi MOS atau Moment of Silence. Dan ini adalah sesi MOS Dadang, Mr. Seekers asal Bondowoso, Jawa Timur, di ruangan tengah yang dikelilingi oleh lukisan-lukisan beraura mistis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Permisi ya, Bah. Halo teman-teman. Halo pemirsa. Ini saya lagi di dalam ruangan rumah kosong nih. Jadi saya sedikit merinding di sini sendirian. Noh, udah agak ada orang. Apa tuh? Siapa? Apaan tuh? Tahu gue. Jadi katanya mitosnya di sini ini rumahnya ditinggal sama pemiliknya. Wah, ada suara, guys. Ada suara di sana. Ya. Siapa di sana? Yuk, siapa di sana? Ya, siapa di sana? Oh, gak ada orang. Cuman sedikit ada apa ya di kamera ini gue. Saya sudah 6 menit nih, Bah, di sini, Bah. Ngomong bahasa pakai apa, Bah? Pakai bahasa apa, Bah? Tuh, guys, ada apa di sana, guys? Gue ngakui berdesa dari orang Madura, tapi ki, oh, halo, ya, halo, nah, itu udah apa gimana sep bergelemberan, ya, apa, halo, ini kaki kebetulan gula dari bisa bahasa Madura, Bah. Ki gula bahasa Madura nih, Bah. Polana candring orang kedua, Bah. Nika penghunin berdesa dari bahasa Madura. Ki gula aku bahasa Madura pun, Bah. Oleh oning, Bah. Terus kalau dari mitosnya sendiri, konon katanya kalau ada lukisan di sini. Ya, apa? Halo? Siapa di sana? Halo? Ya, konon katanya orang-orang sini barusan gue dapet cerita bahwa kalau ngebalik salah satu lukisan di sini nih, ayo ya. Halo? Oke. Mana sih? Oke, kalau ngebalik salah satu lukisan di sini bakalan terjadi hal yang mungkin bisa menunjukkan eksistensinya. Cuman gue harus milih lukisan yang mana dulu nih yang mau dibalik. Jadi, kaki gue udah sedikit mulai berat nih, guys. Capek. Tunggu dulu, guys. Gue harus pilih salah satu lukisan di sini yang harus gue balik di mana. Jadi mohon bantuannya. Gue sudah mulai merasa berat nih di sini, guys. Jadi kuping kanan kiri gue nih ada yang nyebul gitu nih. Gue barusan kedengeran suara kuda di sini. Nih di kayaknya di belakang rumah ini deh. Itu barusan gue kedengeran suara kuda. Sumpah. Kayak suara kuda yang biasanya gitu lah, yang ditunggangin gitu.
Kalau di atas ini nih, di atas genteng ini nih kayaknya ada suara burung gede yang lagi ini terbang. Tuh ada lagi. Halo. Ini banyak lukisan nih. Kalau nggak tahu lukisan apa aja, cuman lukisannya bagus kok, Bah. Lukisannya bagus banget. Bagus banget. Ini karya seni yang sangat istimewa. Hidup banget lah lukisannya di sini. Gue cuman nggak berani nih. Karena lukisannya nih mulai ngelirik gue semua. Tuh, lukisan macan tuh, guys. Lukisan macan pada ngelirik gue semua. Oke pemirsa, hari ini saya cuman dengar suara kuda, suara burung, terus suara kayak ada orang yang manggil aku Cong gitu. Terus gue cuman ngelihat nih lukisannya nih pada ngelirik ke aku semua nih. Cuman karena baterai di handycam gue udah mulai habis dan kaki gue udah mulai berat dan ya gue harus ngapain lagi sekarang. Jadi gue udah 30 menit di sini. Mr. Seekers, cukup banyak gangguan dan fenomena yang dialami Dadang dalam sesi mosnya di ruangan tengah bangunan Villa Joglo yang dikelilingi lukisan-lukisan beraura mistis. Ya, Dang, kamu kan melanjutkan untuk sesi Moment of Silence, ya kan, karena saya nggak bisa untuk melanjutkan penelusuran nih, karena saya mau banget. Nah, pada saat kamu ditinggal seorang diri di dalam rumah ini, apa yang terjadi pada saat itu? Setelah saya ditinggal di sana, sebelum 10 menit pertama itu saya merasakan ya sedikit merinding sih. Terus-terusan sekitar menit ke 11 saya kedengeran ini suara kuda di belakang rumah ini. Kayak cuman sekali doang saya lihat nih, kok suara kuda gitu. Ada suara kuda gitu, kayak suara kuda yang dari darat terus naik ke atas. Tiba-tiba di atas kepala saya nih, mungkin di atas genteng, saya kedengeran lagi nih, bukan suara kuda, suara ini sayap yang Besar gitu. Suara sayap yang besar. Merinding terus. Nah, saya ingat kata warga di sini bahwa penghuni di sini bisa ini bahasa Madura. Kebetulan saya bisa bahasa Madura. Saya ajak ngomong, "Bah, saya mau nyari hantu di sini." Terus Hebat loh, hantunya dicari loh. Terus saya ngadep kamera yang standby di sana. Saya ngomong, pemirsa bla 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 segala macam. Tiba-tiba di belakang saya ada yang manggil, "Cong," gitu. Kalau Cong tuh dalam bahasa Madura tuh Cong itu dalam bahasa Madura. Kalau dalam bahasa Indonesia tuh artinya nak, kayak yang manggil gitu. Manggil saya kayak, "Cong." Langsung nih saya gini. Tapi gak ada. Mungkin pendengaran saya yang peka terhadap suara-suara seperti itu. Jadi akhirnya saya hampir 30 menit di sana cuman mendapatkan seperti itu, suara-suara aneh seperti itu. Kelebatan atau sosok nggak dapat ya? Kalau sosok seperti itu sih belum dapat, cuman saya melihat ini lukisan matanya tuh gerak-gerak sendiri. Saya record pakai kamera di tangan, dia ngeliat terus. Saya diem, dia malah gini, Nyamping matanya. nyamping. Saya record lagi pakai kamera, kok ngeliat kamera juga ya gitu. Terus-terusan ya udah deh, saya putuskan buat keluar rumah dari sini. Ya, tapi bisa dibilang ya kamu cukup berani untuk mencoba melakukan yang mungkin orang lain belum tentu bisa untuk melakukan. Bener seperti sama kata Kiprana sih, bahwa manusia tuh derajatnya lebih tinggi daripada jin. Itulah yang harus kita tanamkan di dalam diri kita. Mau seseram apapun mereka, tetap mereka kastanya sangat rendah, sangat memang bukan sesuatu yang untuk kita takuti.
gitu. Ya udah kalau gitu terima kasih, saya akan mencoba naruh orang lagi di dalam sana untuk melakukan moment of silence yang kedua.